Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan pagi ini saya Yofri Haryadi menemani ruang dengar Anda untuk ya kurang lebih 1 jam ke depan, kurang lebih seperti itu, untuk berbincang santai bersama dengan narasumber yang membahas tentang topik yang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dan ini juga berkaitan dengan eh, yang kemarin sempat ramai tapi senyap sebenarnya. Rame-rame senyap di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Eh, Memang problematik, tapi yang jelas pemerintah pusat melalui Menteri ATR BPN-nya Pak Nusron Wahid kurang lebih seperti itu memberikan clue atau isyarat bahwa tanah-tanah yang ada di Republik ini yang tidak dikelola dengan baik akan diambil oleh negara, dan tanah-tanah yang sudah terokupasi yang kondisinya rusak juga akan dikembalikan ke negara dan diberikan atau memberikan perlindungan kepada para petani yang benar-benar existing ada di lapangan. Dan pagi ini saya bersama dengan teman-teman petani muda dari Kecamatan Tawansari, Kabupaten Bogor. Tapi nggak apa-apa ya, kita perkenalkan satu persatu. Ada siapa saja di sini? Mangga. Ada Kang Asep dan ada Kang Sofan. Silakan, Kang Asep Suryana. Saya Asep Suryana dari Wakil Ketua Kelompok Tani Hutan, dan di samping saya ini adalah Kang Sofian, dia adalah Ketua Kelompok Tani gitu. Jadi di kita itu ada kelompok tani yang mana itu di bawah naungan dari Dinas Perkebunan, dan kelompok tani hutan yang di bawah naungan Dinas CDK 1 cabang Dinas Kehutanan 1 Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi teman-teman di sini ini mewakili dari teman-teman petani yang ada di sana. Di lokasinya ada di desa mana itu? Lokasi kita ada di Desa Sukajaya, Oh, Sukajaya. Desa Sukajaya, Kecamatan. Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Oke. Bogor. Soalnya ada Kecamatan Sukajaya jauh banget di ujung barat Kabupaten Bogor. Iya, gitu kan. Dua-duanya dari Sukajaya ini ya. Iya, Iya. saya juga Ya. sama dari Sukajaya. Nah, saya turut berduka cita gitu. Ya. Ya, jadi untuk informasi nih teman-teman, dua kawan saya petani muda ini mereka baru saja mengikuti BAP ya gitu. Sebuah pengalaman yang baru pertama kali dirasakan oleh mereka yang biasanya pegang cangkul, pegang itet dan pegang linggis dan lain sebagainya gitu ya untuk mengelola lahan-lahan yang terlantar. Dan tapi kita tidak masuk ke persoalan itunya, tapi kita ingin melihat kalian kok masih mau sih jadi petani, kan masih ada profesi lain misalkan kayak jadi model gitu ya kan, terus sudah gitu influencer gitu kan, uh, selebgram dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang memotivasi kalian menjadi petani? Tapi jujur loh, petani sekarang potensinya lagi bagus dan pemerintah benar-benar memiliki atensi yang besar untuk para petani, bahkan melindungi petani. Katanya petani juga lagi dalam posisi yang untung itu maksudnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mangga silakan Kang Asep atau Kang Sofian. Sedikit saja nih. Ya, Jadi cerita. prolog aja ya nanti untuk ini Kang Sofian. Jadi bertani itu ya ketahanan pangan ya, bagaimana kita merawat ketahanan pangan itu melalui petani. Dan sebenarnya saya sendiri baru 4 tahun terakhir ini berkecimpung di pertanian, karena memang sebelum-sebelumnya saya ada sebuah keprihatinan lah ya gitu dari orang tua saya yang memang beliau adalah petani konvensional ya di nanas. Jadi kadang-kadang kalau misalkan katakanlah ada pihak yang datang ke kebun gitu kan untuk misalkan membeli, istilahnya apa sih kalau misalkan di ijon gitu, istilahnya orang datang lalu kemudian membeli nanas dengan harga yang jomplang gitu kan. Tengkulak ya. Tengkulak. Nah itu kan jadi sebuah keprihatinan awal untuk bagaimana saya akhirnya masuk. Sebenarnya latar belakang saya di koki, di bakery gitu, yang memang saya 9 tahun di situ. Jadi memang sebenarnya koki. Oke. Dan banyak intimidasi atau kayak gimana itu, ketidakadilan yang Asep lihat di situ itu. Tenaga kayaknya nggak dihargai gitu ya. Iya, tenaga. Capek Pak itu Pak. Iya itu dia kan. Akhirnya bagaimana membuat sebuah pemikiran, paradigma berpikir untuk bagaimana ini bisa ya balik lagi ke inisiasi ya gitu kan, yang akhirnya kita membuatlah jejaring gitu. Nah kan biasanya Abah itu dengan pola konvensional menjual gitu aja, yang akhirnya saya perjualbelikan itu dengan pola marketing ya di sosial media dan di beberapa platform lainnya gitu kan, yang akhirnya harganya agak lumayan lah, dan itu diolah juga dengan selai gitu kan.
dengan yang lain-lain. Nanas ya dari dulu. Jadi beberapa nanas waktu lalu sempat ada datang juga dari IPB gitu, yang dia meneliti nanas kita, nanas Gati, yang dia pakai alat refraktometer waktu itu, dan tingkat kemanisannya sampai 8 Brix gitu. Jadi lebih manis dari nanas-nanas pada umumnya gitu. Yang dijual nanas-nanas madu pinggir jalan itu apa dari sana juga? Nanas madu, nanas Pemalang gitu kan. Enggak, kalau misalkan kita nanas lokal, nanas Gati gitu. Itu dia. Oke, petani nanas berarti ini sekarang ya. Nah, kalau Sofyan bisa cerita nih, ketua KKT ya. Kelompok tani nih, Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari. Apa sih yang memotivasi Sofyan ini melanjutkan bertani? Karena Kang Asep juga orang tuanya dulu bertani juga ya kan, dilanjutkan gitu kan. Iya. Kalau buat saya, sebelumnya perkenalkan. Oh iya. Perkenalkan. Saya Ranger Merah. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, petani dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari. Nah, kalau ditanya kenapa sih mau bertani gitu ya? Kalau buat Nggak ada yang saya, gaji kan petani. Kenapa? Nggak ada yang gaji. Kalau buruh tani ya. Iya. Ya, kalau buat saya, kenapa ditanya kenapa sih bertani? Karena bertani itu memang keren kalau buat saya. Asik. Mantap. Bertani itu keren kan gitu. Ledik, Mang. Panas. Kotor ya? Merdeka Iya, ya. Mbak. Ya. Itu kan bicara soal mindset gitu ya. Bicara soal mindset. Tadi kan sempat disampaikan bahwa kekiniannya bertani itu memang menjanjikan dan lain sebagainya. Cuman memang pada faktanya kalau kita coba menjalankan proses itu, jadi tidak seindah yang kita bayangkan, Kang. Itu perlu effort khusus, perlu komitmen yang kuat bahwa ini adalah pilihan gua yang keren gitu. Itu karena pada faktanya kalau orang akan terjebak kepada narasi gitu ya, bahwa bertani itu keren, kemudian dia menceburkan diri ke sana, itu insya Allah kapok, Kang. Ya. Kapok itu. Hanya orang yang punya dedikasi tinggi dan integritas yang bisa mempertahankan profesinya. Betul. Susah, Mang, kalau misalkan bukan bukan jiwanya, bukan alurnya, atau bukan DNA-nya gitu untuk terjun ke sana. Dan pastinya sudah menghasilkan dong, maksudnya bisa hidup dari apa yang kalian budidayakan kan di situ. Betul, kan? Yang satu nanas, yang satunya lagi apa? Kopi ya. Saya konsennya di komoditas perkebunan kopi. Oh, kopi. Jadi, tanaman pangan lainnya juga kalian pasti punya dong ilmunya. Dari petani itu sebenarnya ilmunya banyak. Bisa kalau setiap komoditas tanaman itu beda-beda caranya ya. Nanam kol, nanam buncis, nanam kacang panjang, kacang pendek, ubi semua. Itu beda ilmunya ya. Jadi kalian adalah orang yang punya banyak ilmu loh sebenarnya. Amin. Jadi sebenarnya konsep yang kita usung di sana itu, terkhususnya saya, karena saya suka dengan alam gitu ya. Jadi konsepnya itu kita mengusung agroforestry kan, gitu. Agroforestry, dan kita juga menyesuaikan dengan kondisi alam di sana gitu. Nah, di kawasan kita di sana itu kan masuk ke dalam salah satu area penyangga gitu, daerah resapan ya. Makanya Gunung Salak, betul. Bukan di kaki lagi atau bukan di lereng lagi, tapi di perutnya kan. Di perut Gunung Salak lokasi kita di sana itu. Gunung yang angker itu. Lanjut. Jadi kenapa kita terapin konsep agroforestry? Jadi mengkombinasikan antara tanaman hutan dengan tanaman perkebunan, termasuk tanaman hortikultura, sayuran, palawija dan lain sebagainya gitu. Cuman memang komoditas utama yang saya tanam di sana itu kopi, Kang. Gitu. Karena kopi kan bisa disambi juga dengan tanaman tegakan, di bawah tegakan kopi masih bisa betul. Jadi tumpang sari lah. Sistemnya itu yang memungkinkan kita bisa lakukan itu dengan sistem pagar, di mana kita bikin lorong, terus di tengah-tengahnya itu kemudian bisa kita tanemin, bikin demplot palawija. Contoh misalkan kayak cabai, terong gitu ya. Terus jagung. Itu sangat memungkinkan kita kombinasikan antara tanaman kopi dengan horti itu dengan sistem pagar itu. Jadi kopi itu kan bisa kita panen pada saat setelah tanam, terus kita panen pertama itu kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian lorong itu kita lorongnya itu kurang lebih jaraknya bisa 3-4 meter lah. Kemudian tengah-tengahnya kita bikin demplot sampai menunggu kopinya ini bisa panen. Karena horti ini kan jangka pendek, dia bisa kita panen ada yang sebulan, 2 bulan gitu ya. Itu bisa kita gunakan itu gitu.
Jadi jangka pendeknya juga kita dapat dari hasil hortinya, jangka panjangnya pun kita akan dapat dari kopinya itu sendiri gitu kan. Jadi tidak monokultur ya. Karena yang ditakutkan itu kan monokultur karena kemarin kita kejadian multi. Ya, kejadian bencana di daerah lereng gunung itu karena yang seharusnya lereng-lereng ditanami oleh tanaman keras yang akarnya itu bisa mengikat, itu ditanami tanaman horti yang umurnya pendek, akarnya juga ini sehingga ketika terjadi hujan atau akhirnya labil dia. Akhirnya labil. Dan kalau di sana tidak seperti itu ya, menerapkan tidak monokultur. Diimbangi dengan agroforestry itu. Artinya teman-teman di situ juga terdidik dengan baik oleh pemerintah melalui dinas-dinasnya gitu di provinsi dan juga kabupaten ya yang di sana. Iya. Bahkan beberapa waktu lalu kita dapat bantuan dari KDM melalui CDK 1 itu kaitannya dengan itu apa? Kang Deddy Mulyadi. Kayak apa itu tanaman bambu, rambutan, mahoni, lalu kemudian kopi gitu. Untuk itu ditanam di bahu-bahu sungai gitu kan, vegetasi dan lain sebagainya. Untuk memitigasi itu. Ada berapa banyak anggota yang di teman-teman ikut? Kalau di kelompok tani gimana? Kalau dari keanggotaan kelompok tani kita juga kurang lebih ada 60 kan. Ada 60 ya? 60 itu yang ke sawah kan? Komoditi kita kebetulan perkebunan, horti sama peternakan. Jadi di kita itu dulunya memang ada petani sawah gitu ya. Cuman karena bicara kebutuhan airnya yang belum memungkinkan, jadi beralih ke horti kan. Tapi emang sebelumnya nggak ada sawah kan di situ? Sebelumnya sawah. Sawah itu. Ya, yang area kita itu bahkan ada sawah. Selain kita tanam juga jenis horti ya. Cuman memang sawahnya itu juga tidak terlalu luas seperti di daerah-daerah Jawa misalkan enggak. Karena bikin sawah di daerah bukit-bukit dan pegunungan itu juga rumit juga. Betul. Harus dibuat sengkedannya, modalnya lebih besar, airnya itu harus ngalir dari atas ke bawah. Betul. Jadi memang sawah itu nggak bisa dibuat dalam setahun 2 tahun sih, bahkan sampai ratusan tahun katanya kalau sawah itu. Jadi ekosistemnya itu memang harus mendukung kayak keberadaan air dan lain sebagainya gitu ya. Karena sejauh yang kita tahu sekarang itu di Taman Sari pembangunan perumahan dan lain sebagainya sudah itu masif Kang. Sudah masuk ke inti permasalahan. Ini kita buka di sesi 2 ya. Malah daerah-daerah produktif itu juga dibikin perumahan, itu yang kita sayangkan gitu. Bukannya kita anti pembangunan dan lain sebagainya ya Kang, tapi kan harusnya dikaji dulu gimana gitu ya. Apakah ini cocok atau tidak dibuat perumahan. Tapi view-nya bagus. Ya di mata developer seksi dan di mata orang-orang yang maksudnya slow living seperti saya gitu kan, yang melihat segala sesuatunya itu jangan instan gitu kan, harus diproses. Karena apa yang kita makan sekarang ini itu prosesnya itu panjang. Nasi yang kita masak hari ini itu bukan bikin kemarin gitu tapi melalui proses panjang. Panennya ada 3 bulan bahkan sampai 4 bulan seperti itu. Kalau cuaca buruk, bencana, gagal. Iya, sepakat Kang dengan slow living itu ya. Siapa yang tidak butuh kenyamanan dan lain sebagainya ya. Tapi mereka juga harus aware dong gitu, harus peduli terkait dengan kondisi Gunung Salak Kang. Bayangkan Gunung Salak itu di bawahnya itu ada Ciamis, ada Dramaga, ada Jakarta. Kalau Pak KDM bilang kemarin yang sempat viral itu Kang. Oh iya. Itu ya? Iya. Tempat olahraga orang kaya itu. Bapak tahu nggak kalau misalkan kan kayak gitu, ini tembok dan lain sebagainya, gimana aliran air ke bawah, kan seperti itu. Itu kan benar-benar harus menjadi konsen para pihak. Termasuk kalau misalkan hutan ditebangin, air kan kurang. Itulah yang menjadikan kenapa sawah-sawah itu mati gitu kan. Karena sawah itu terbentuk ratusan tahun seperti yang saya bilang. Karena nggak semua air itu bisa tergenang di atas tanah tanpa pelapis di bawahnya itu. Dan hanya tanah sawah yang bisa kayak gitu kan. Air bisa tergenang di atasnya. Iya. Sistem kerjanya kayak spon. Ya kan, jadi air itu pada saat jatuh tidak langsung meluncur ke bawah. Jadi dia akan terserap kan kalau sawah itu sama tanah sama sama letak cek bahasa orang mah letak. Lumpur numpuk jadi ledik. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadikan yang harus kita kembalikan kepada generasi muda. Kalian juga yang paling bisa berbicara dengan generasi ini sekarang bahwa yang kita hadapi ke depan itu adalah bagaimana persoalan pangan. Secanggih apapun teknologi suatu negara, sekuat apapun tentaranya, kalau belum makan tetap aja lemes ya. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut ini di Pro 1 RRI Bogor.
Ya, masih berbicara tentang polemik petani di Taman Sari, dan di sesi kedua ini barulah kita masuk ke intinya. Kemarin teman-teman dipanggil di penyidik berapa nih, Reskrim Polres Bogor itu, unit berapa? Di unit 2, unit 4 itu. Saya lupa itu. Unit Kalau saya Oh, nggak beda. sama ruangannya sama. Sama. Kalau saya nggak salah di unit 2 sih, Kang. Oh, di Kalau unit nggak 2. salah. Coba dicek dulu. Ya. Nah, kira-kira kita prolog langsung sekarang yang dihadapi oleh teman-teman, yang kalian mewakili teman-teman petani yang ada di sana gitu. Apa yang terjadi sih sebenarnya sampai ada surat pemanggilan untuk diperiksa ke polisian? Ya kan pada dasarnya kemarin itu kan saya dengan Kang Sopian ini kebetulan dia selain ketua kelompok tani, dia juga ketua RT di setempat ya gitu kan. Sehingga kalau bicara soal otoritas ya ada kewenangan lah di situ ya. Yang akhirnya tidak lama kemudian saya ditelepon gitu kan, dan kebetulan sedang dengan Pak RT, dikonfirmasi, kita langsung merapat ke ke tempat mereka sedang melakukan pengukuran dengan beberapa orang yang mengatasnamakan PT tersebut. Boleh disebutkan ini nama PT? Nggak apa-apa. Oke. Ya, sebut aja itu. Ya. PT PMC. Lalu kemudian kan kita langsung mempertanyakan gitu kan, dasar pengukuran itu apa, ada surat dari BPN atau sudah ada izin dengan Pak RT-nya. Nah, salah satu orang di antaranya bilang bahwa ya sudah ada bilang dengan Pak RT-nya. Ini Pak RT-nya kaget dia gitu. Pas dikonfrontir gitu kan. Yang akhirnya ya tidak terelakkan lah ya gitu kan, argumentasi dan lain-lain. Yang akhirnya kan kita melihat ada beberapa babinsa di situ yang kemudian itu cenderung pasif, Bang, tidak melakukan apa-apa, ngopi gitu ya di warung gitu kan. Bahkan salah satu di antaranya itu ada babinsa yang di luar dari kecamatan Taman Sari, Dramaga itu, Sukawening kalau tidak salah. Yang akhirnya kita konfirmasi gitu kan, kenapa tidak melakukan apa-apa? Ini kan bentuk intimidasi. Bagaimana pada akhirnya itu ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka menyampaikan bahwa kita di sini dalam rangka mengamankan. Ya kita argumentasikan kembali gitu kan. Bapak tidak melakukan apa-apa, itu kita diintimidasi, bukti faktualnya di lapangan seperti apa gitu kan. Yang akhirnya gitu kan, tidak lama kemudian karena beberapa orang yang mengatasnamakan dari pihak PT itu bergeser mundur dia gitu kan. Yang tidak lama kemudian babinsa kita yang dari Sukajaya, yang kebetulan saya juga kenal, itu tidak ada di lokasi. Tapi tidak lama kemudian dia datang, lalu kemudian mengkonfirmasi bahwa dia tidak ada di tempat atau di Sukajaya itu karena memang diposisikan untuk ikut upacara gitu kan di salah satu tempat oleh koramilnya. Seperti itu, Bang, gitu kan. Hingga terjadi konflik di antara kalian di situ. Iya gitu. Dan dilaporkan gitu kan, dan kita juga nggak ngerti dasar pelaporan itu apa gitu kan, karena ini kan kapasitasnya sebagai RT, saya warga, dan kebetulan kita juga tidak mengenal orang-orang itu siapa gitu kan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dasar-dasar pelaporannya juga kita nggak ngerti seperti apa gitu kan, yang akhirnya ya sudah gitu kan, kita ikuti karena kita taat hukum, ya kita datang gitu kan untuk proses klarifikasi di sana pada saat itu. Pada saat pemeriksaan gimana nih polisi, atau apa ada pertanyaan-pertanyaan yang mendetil atau yang jebakan gitu? Enggak ya? Normatif aja. Normatif sih, normatif. Kalau saya lihat gitu masih objektif lah gitu ya, gitu kan, sampai sejauh ini gitu kan. Dan ada beberapa pertanyaan juga ya biasa normatif, seperti halnya penyidik menanyakan kejadian kronologisnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi juga ada ditanyakan gitu kan, dasarnya di situ apa. Nah, saya kan generasi ketiga dari orang tua saya gitu kan. Tentu saya di situ dari turun temurun gitu kan. Dan saya juga mengelola tanah yang sama kan. Nggak lompat-lompat gitu kan. Maka dari itu kita menanyakan dasar itu pun kita nggak ngerti gitu. PT PMC itu ada itu karena apa gitu kan. Yang sebenarnya katanya gitu kan, yang diklaim itu punya HGU, punya HGB. Sedangkan kegiatan usahanya saja di lahan yang kita kelola selama ini tidak pernah ada gitu kan. Itu juga bergeser ke hak guna bangunan, bentuk bangunannya saja tidak ada. Menyambut apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh Kang Yofi,
terkait dengan menteri ATR itu 2 tahun tidak dilakukan apa-apa. Nah, justru ada undang-undang yang lain yang nomor 5 tahun 60 bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat dalam waktu kurun tertentu itu bahkan bisa ditingkatkan hak garapnya menjadi hak kepemilikan kan di situ. Walaupun itu prosesnya panjang. Dan saya kan orang tua saya itu udah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun bahkan ngelola lahan itu seperti itu. Iya. Tapi Gimana? kalau saya coba menambahkan pengalaman saya kemarin pada saat diperiksa nih Kang gitu ya. Nah, di sana penyidiknya itu juga menyampaikan ke kita bahwa si pelapor ini menyampaikan ada tindakan dorong mendorong gitu ya. Sementara pada saat itu saya sebagai ketua RT terus sebagai orang yang menggarap lahan di sana juga wajar dong mempertanyakan ini dalam rangka apa, kegiatan apa gitu ya. Tapi kenapa ada di sana pelaporannya dorong mendorong gitu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya disampaikan juga mereka bilang ini mereka dalam rangka melakukan kegiatan pemagaran gitu ya. Padahal pada prakteknya yang kita lihat di sana itu mereka lagi ngukur Kang. Jelas kok dilihat Ngukur di atas tanah garapan warga. Betul, ngukur dan itu kan berbatasan langsung dengan jalan sebenarnya. Jadi kenapa tiba-tiba bahasanya pemagaran gitu? Jelas kok mereka kemarin itu bawa alat yang buat ngukur itu gitu ya. Makanya betul, makanya kita tanyakan masalah ininya tugas ukurnya dari BPN dan lain sebagainya itu ada apa enggak, dan mereka tidak menunjukkan itu. Malah mereka bilang ini tanyakan saja ke PT PMC-nya gitu ya. Padahal kan saya pengen kejelasan benar enggak apa yang mereka lakukan itu adalah berdasarkan kegiatan formal dan lain sebagainya, dan mereka tidak bisa menunjukkan itu pada saat itu. Itu kenapa tiba-tiba di penyidiknya menyampaikan itu soal pemagaran padahal prakteknya adalah pengukuran. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya dari konteks persoalan dorong mendorong, terus kenapa kemudian persoalannya jadi ke persoalan lahan, masuk wilayah tanpa izin dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita ini kan menggarap lahan di sana itu dilakukan dari dulu, bahkan dari kakek ke orang tua sampai sekarang hari ini ke saya gitu ya. Kita tidak pernah tahu dan selama itu tidak ada eksistensi kegiatan dari pihak PT. Apakah mereka kalaupun emang benar katanya ada HGU, apa usaha perkebunannya gitu ya. Terus kalaupun ada HGB, apa usaha bangunannya dan lain sebagainya gitu, karena informasinya katanya mereka ini perusahaan real estate. Nah, selama masa itu dari zaman kakek, dari zaman orang tua sampai hari ini saya mengelola dan menggarap lahan di sana, nggak ada itu Kang gitu. Yang ada adalah masyarakat yang bercocok tanam, masyarakat yang beternak, masyarakat yang memang sekarang ini eksis di sana gitu, mengelola dan menjaga menanami lahan tersebut. Gitu sih Kang. Udah bagus, sudah ada regenerasinya ya. Iya, buat ketahanan pangan gitu. Betul, karena kalau bicara dalam konteks pertanian, saya juga kan bangun komunikasi ini dengan berbagai pihak ya. Mulai dari Dinas Pertanian, bahkan kita dapat bantuan bibit sama mereka difasilitasin. Terus bukti apa sih yang kalian lakukan di sana itu ya, salah satunya kita ikut program mereka lewat program Petmil. Terus kopi kita Kang, ini sebagai informasi pada saat selain tadi yang disampaikan sama Kang Asep soal nanas, soal tingkat kemanisannya, kopi kita itu kemarin diuji cita rasa sama Puslit Koka yang difasilitasi oleh Distan Horbun. Kalau saya nggak salah di tahun 2023 itu skor kita 86 kopinya. Dan itu yang Arabica. Dan skor 86 itu dia udah masuk ke dalam specialty kopi kalau untuk Arabica ya, gitu. Kayak kopi Excelsa yang di Kalimantan gitu ya. Betul Kang. Excelsa, plesetannya Excelso. Betul. Mahal ya, juta itu. Iya. 100 gram sejuta ya? Iya, betul. Apa sekilo sejuta itu? Segitu deh. Iya kan. Excelsa itu bicara soal pencapaian kita di sana gitu ya. Terus bicara soal benar nggak sih kalian ini pertaniannya itu memang ramah lingkungan, menjaga alam dan lain sebagainya. Tanah kita di beberapa titik kemarin itu kita udah coba uji lab Kang gitu. Dan saya juga uji lab itu sama ahli yang memang
kan kalau petani mah mana ngerti kan kalau Iya, tapi tapi petani seperti kalian mengerti. pegang handphone, gadget. Iya, dan pasti banyak belajar ya. dan hasil dari uji Dan lab ini juga representasi dari petani kita sekarang. Petani sekitar sekarang nggak kayak petani dulu yang gampang digo. Bodoh-bodohin, polos yang gitu. Enggak, sekarang mengelawan petani. Karena tahu hak-haknya dan apa yang dia perjuangkan. Lanjut. Ya, dan hasil dari uji lab tanah kita itu kemarin secara umum itu dinyatakan sehat di beberapa titik ya. Karena memang kan kita juga tidak inilah ya, ada beberapa petani juga yang memang mereka masih konvensional dengan menggunakan pupuk sintetik. Kan kita juga tidak bisa serta-merta melarang itu, tapi kita tetap memberikan edukasi ke mereka bagaimana kalaupun pada hari ini mereka masih menggunakan pupuk sintetik, tapi bagaimana caranya bisa menggunakan itu dengan bijak, tidak jor-joran. Kan sama tanaman itu juga sama kayak kita nih Kang, gitu. Kalau misalkan kita makan, terus dijejelin terus, olap. Iya. Dijejelin mie instan terus ya. Iya kayak gitu. Begitu juga dengan tanaman. Begitu juga dengan tanaman. Kalau mereka dikasih nutrisi, pupuk yang sehat, yang bagus sesuai dengan komposisinya, insya Allah itu syariatnya ya, gitu. Tapi yang menumbuhkannya kan Allah ya kan ya, gitu. Syariatnya itu, insya Allah tanamannya akan seperti sehat. Anda santri ya dulu. Lanjut. Bahkan kan apa yang disampaikan KDM Gubernur Jawa Barat, pH tanah di Jawa Barat itu di bawah 7 gitu kan. Rusak. Itu kan berarti rusak gitu kan. Nah, tanah di kita itu kan pH 1 sampai 14 apa 12 ya? Gitu. Jadi itu kemarin ngambil 7 sampel tanah yang ada di kita itu ibaratnya apa sih katanya? Itu kembali ke ribuan pencemaran berat purba gitu. Dan itu baru gitu dan itu bagus gitu. Jadi sampai segitunya kemarin. Karena memang kita kan terbatas ya dalam hal pengetahuan soal itu. Jadi kita lemparkan ke ahlinya dan tanah di kita itu kembali pada zaman purba gitu kan. Artinya bagus gitu. Ya, ini juga yang juga menjadi harapan kita semua ya. Alhamdulillah harga pangan kita stabil ya. Harga beras terutamanya. Kan kalau yang makannya roti mah beda ya. Gandum ya. Gandum. Kan impor dia mah. Nggak numbuh di sini juga. Harga beras kita stabil, terus kemudian juga petani kita juga katanya jual gabahnya juga masuk lah ya 6.000 ya. Terus kemudian juga di tempat saya juga ada penggilingan beras. Sepertinya dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun provinsi juga kayaknya mendata lagi nih penggilingan beras gitu. Karena banyak penggilingan beras yang tidak dilanjutkan oleh anak cucunya gitu kan. Habis di bapaknya atau habis di kakeknya seperti itu. Padahal kan itu vital banget itu. Jadi kalau misalkan tidak ada penggilingan beras, datanglah para tengkulak itu tadi yang bawa uang, nanam belum udah dikasih duit duluan kan, jadi terkunci dari sana. Terus kemudian harga gabah kering juga sekarang diumumkan di tiap kecamatan juga ada. Dan saya bahagia gitu kalau ngeliat petani udah mulai gagah gitu. Apalagi di tengah yang katanya susah cari kerja gitu kan. Tanah kita luas sebenarnya, asal kuat macul gitu kan. Macul mengolah tanah dengan tenaga sendiri kan seperti kalian ini kan six pack otodidak semuanya ya, nggak perlu ke gym gitu kan. Nggak perlu buang uang gitu kan, tapi badan sehat itu dan juga menghasilkan. Ini untuk terakhirnya sesi penutup juga, kira-kira apa sih yang menjadi catatan dan evaluasi agar kalian itu kalau aset berapa? 1 hektar ya? Ngelola berapa? 1 hektar. 1 hektar untuk 1 keluarga ya? Atau berapa keluarga? Saya nginduk dengan orang tua saya. Dengan orang tua, berarti 2 keluarga. Kalau Sopyan? Kurang lebih ada 2 Kang. 2 hektar. Nginduk dengan keluarga juga sama. Berapa keluarga di situ? Karena orang tua saya juga termasuk yang masih bertani sampai pada hari ini. Oke, luar biasa. Kira-kira apa nih harapannya? Karena nanti katanya per Januari ya, akan ada legalitas yang menguatkan para petani itu untuk bisa tetap mengelola tanah atau menggarap tanahnya. Bagus itu, keren Kang. Ya, kalau sampai nanti ada kebijakan atau regulasi semacam itu ya untuk menguatkan petani. 2026 kurang lebih seperti itu. Makanya ini nanti kita evaluasi juga apakah teman-teman kelompok tani dari KKT atau KTH itu dapat atau tidak, sehingga nggak was-was lagi ntar pas lagi ini datang, ini tanah saya ini suratnya lah apaan ini. Ya negara harus hadir, jangan hanya selesai di meja birokrasi ya gitu.
yang kemarin juga akhirnya kan kita datang tuh ke DPRD tuh kan, dan Oh, kita iya. diterima oleh Ah, fraksi lupa gitu mau kan. nanya ya kemarin Komisi 2 ya. Di Komisi 1. Oh, Komisi 1. Komisi 1, cuman dia di fraksi sih. Jadi surat kita belum diterima untuk audiens, tapi kita langsung penetrasi ke sana gitu di fraksi itu. Jadi ya kita juga menyayangkan kalau misalkan dari ini fraksi sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Ini saya objektif saja ya apa yang disampaikan di dalam itu. Yang akhirnya ya di sini kita negara harus hadir. Jelas apa namanya itu wakil rakyat itu sebenarnya merepresentasikan siapa? Ini kan bicara soal hajat kepentingan hidup orang banyak ya, dalam hal ini petani. Jadi concern di situ. Kan persoalan reforma agraria ini tidak setahun 2 tahun di Kecamatan Taman Sari ini, bahkan Kang gitu kan. Bahkan di bupati-bupati sebelumnya gitu kan. Jadi kita harap ini ada penyelesaian, ada langkah konkret untuk bagaimana petani bisa berdiri di kaki sendiri. Siap. Lanjut. Ya hampir sama sih Ya. Kang, kalau bicara harapan ya gitu. Jadi negara harus hadir gitu. Dan ini cuman tidak hanya kemudian menjadi jargon saja, karena beberapa kali kesempatan kita coba untuk menyurati juga bupati, kita coba menyurati anggota dewan, terus dari kedinasan juga, karena memang kita adalah di bawah binaan mereka ya gitu. Nah mereka harus serius, karena kan ini soal petani, ketahanan pangan. Kita punya duit sebanyak apapun, terus kita tidak bisa ada yang bisa kita makan, pasti letoy kan Kang gitu. Betul. Nah harapannya jangan cuman retorika saja, jangan cuman seremonial saja, harus mereka turun ke bawah apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya, agar persoalan itu bisa diselesaikan secara menyeluruh gitu Kang ya gitu. Oke, siap. Terutama para pemegang kebijakan sih Kang. Siap. Terima kasih ya, Asep sama Sofyan, Adi, Siap. atas waktu dan kesempatannya ngobrol di sini, mengungkap semua. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang didengar oleh para pengambil kebijakan. Amin. Dan kalian tidak dikriminalisasi bersama dengan kelompok-kelompoknya tani di sana seperti itu. Dan kita juga berharap, karena apa ya, petani itu pernah dengar nggak kalau petani itu penyangga tatanan ekonomi di Iya, Indonesia? Soekarno itu Kang. Soekarno. Dan RRI jadi kontrol sosial yang konkret hari ini. Siap, mantap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi, terima kasih untuk Oke. hadir di Sama-sama. sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Waalaikumsalam acara warahmatullahi berikutnya. Makasih banyak ya. Sama-sama.